Punya uang 3 miliar lebih baik berinvestasi di Singapura atau Malaysia? Hari ini kita mau kasih tahu lebih details tuh kupas tangganya Indonesia yang ramah wisatawan dan investor asing. Di mana? Malaysia. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa nonton podcast kita di Well Estate International. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Malaysia, fun fact menarik yang akan buat kalian benar-benar tercengang. Nonton sampai habis, nanti kalian pasti tahu kenapa saya bisa bilang tercengang. Oke, selamat datang di episode pertama Well Estate International Podcast. Hari ini saya nggak sendiri. Sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya Mariana Michelle. Saya adalah Indonesian Real Estate Expert. Di sebelah kiri saya ada dua orang yang merupakan founder dan co-founder dari Well Estate International. Yang pertama adalah Ci Steffi, beliau adalah CEO dari Well Estate International. Kemudian ini adalah Pak Winston, beliau adalah co-founder dari Well Estate International. Hai Pak, hai Ci, how are you today? Halo. Hai, Hi everyone ya. Yes. Ya kita semua oke. Nah, actually sebenarnya ini kan episode pertama nih podcast kita. Mau bicara mengenai Malaysia and fun fact dari Malaysia sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, Mary pengen tahu, actually what is well estate? Jadi biar teman-teman yang nonton semuanya tuh tahu what is well estate, terus siapakah kita sehingga mereka tahu well estate. Mungkin dari Ci Steffi dulu. Jadi well estate itu adalah salah satu company di bidang consultancy yang membantu investor untuk mengembangkan mereka punya portfolio di aset mereka. Oke. Ini kalau saya summary-kan dalam satu kata ya, tapi kalau mau diusuk lagi, lebih banyak lagi bisa. Oke. Tadi Ci Steffi bilang ini membantu klien untuk bisa menginvestasikan, benar ya Pak? Betul. Oke. Portfolio mereka, ya, mengembangkan portfolio aset mereka. Portfolio aset. For example, mungkin bisa diinformasikan juga Pak Vincent? Jadi sebetulnya gini, Well Estate ini kan sebuah perusahaan yang sudah berdiri di Malaysia. Oke, Ya. jadi dia sudah berdiri di Malaysia. Sudah ada, ya? berdiri di Malaysia dan we are well established di Malaysia. Dan sekarang kita membawa ini ke Indonesia. Why Indonesia? Karena kita melihat banyak investor Indonesia sebenarnya masih quote and quote abu-abu. Melihat potensi portfolio mereka itu bagusnya dikembangkan kemana. Betul banget. Ya kan? Betul banget. Nah, disinilah Well Estate muncul. Kita hadir gitu. Jadi Well Estate ini sebetulnya lebih banyak menggali portfolio dari para customers, portfolio dari investors, gitu kan. Kita melihat preference mereka. Mereka lebih cocok lari kemana? Investasi apa sih yang paling cocok untuk mengembangkan aset mereka? Sehingga mungkin bisa berlipat ganda, bisa triple. Nah, itu yang kita kemas sebetulnya. Jadi ininya buat gitu. nambah kaya dong. Betul, Benar ya? benar. Oke. Nah, Ya. kita kan sama-sama tahu ya, Indonesia sendiri itu cukup menarik. Orang-orang Indonesia, mereka tuh punya dana yang cukup besar, tapi banyak banget investor-investor tuh yang nggak tahu harus ditaruh kemana. Jadi well estate ini menampung. Betul. Oke, ya. Kita mengolah apa kira-kira yang menjadi preference mereka. Ya, oke. Kita memberikan opsi. Oke. Ya, jadi kami bukan menjual sebuah produk, Oke. ya, tapi kami menjual sebuah jasa yang menjadi partnership dengan mereka. Oke, as a partner partnership. for investor, benar ya? Betul. Oke. Itu. Nah, kalau mau tahu lebih details lagi, sebenarnya si well estate ini bergeraknya di bidang apa aja ya? Oke. Well estate itu bergerak di bidang satu, properti. Kita juga ada di wellness, khususnya stem cell. Dan ketiga, as a business consultant. Ya. Oke. Properti, jadi misalnya, memang karena kalau kita ngomong investor itu kan, investor has a wide definition ya. Ada retail investors, ada medium size of investors, and bigger scale of investors. So basically, well estate itu cover all. Oke, from retail Retail ke medium size, medium size, and even the bigger scale of
bigger scale ya. investment, Jadi, ya. Yes, Misalnya correct. real estate development. oke. Ya, itu contohnya. Ya, jadi Atau kalau sebuah korporasi, Oke. gitu kan, mereka mau mengembangkan aset mereka atau investasi mereka, bisnis mereka di Malaysia, ya, maka di sana kita hadir. Jadi Well Estate ini hadir bukan fokus kepada produk, tapi kami memberikan beberapa clue. Kami memberikan beberapa analisa. Analisa inilah yang kita bahas bersama. Jadi kita partnership dengan mereka. Analisa ini paling cocok untuk masuk ke bidang yang mana. Kalau di properti jenis yang apa? Wilayah yang mana? Dan skala berapa besar? Nah, di Is sana it kita looks bicara. like a consultant maybe? Yes. Seperti konsultan? Basically, we are the strategic consultant for Oke. investors sebetulnya. Jadi Gitu. contoh mungkin kita bisa contohin misalnya ada satu investor, mereka mau punya budget misalnya 10 miliar. 10 miliar, hey Steffi, saya ada 10 miliar, saya melihat Malaysia itu ada potensi sekarang. Boleh gak kamu memberitahu saya apa aja sih dengan 10 miliar ini, apa yang saya bisa investasikan? Nah, Jadi- itu dia tuh yang seperti tadi saya sempat bilang ya, Ci atau Pak. Kadang-kadang kita sama-sama tahu sebenarnya orang Indonesia cukup kaya, which is dia punya uang 10 miliar tapi benar-benar nggak tahu mau dikemanain. Jadi Exactly. well estate Ya, bisa lakukan betul. itu. Correct, Betul, ya. betul. So, for Oke. example, 10 miliar Betul. ini, 10 miliar ini biasanya investor itu bilang, bisa nggak saya diversifikasikan menjadi 3 assets? You know, jadi itu kan kemauan mereka kan. Oke. Tapi dari kemauan mereka nanti kita akan filter lagi dan kita akan lihat, oke, kalau mau 3 aset bisanya di mana, oke, returns-nya seperti apa, atau lebih memungkinkan didiversifikasikan hanya untuk 2 aset tapi return-nya Yes, lebih besar. Jadi kita memberikan mereka opsi, oke, ini ada 2 opsi yang mereka mau satu dan opsi yang kita rekomendasikan. Jadi nanti belakangnya itu menjadi satu report untuk investor. Dia tahu, oh oke, jadi rekomendasi Well Estate itu membeli aset 1, 2, 3 dengan returns misalnya mencapai 7%, 8% per tahun. Oke. Seperti itu. Itu yang akan kita berikan kepada investor. Jadi well estate ini memang untuk membantu para investor bisa memilih kira-kira aset mana yang cocok untuk mereka. Bukan cuma satu produk, tapi bisa lebih dari satu produk. Kemudian ada return of investment untuk para investor. Jadi ini very menarik banget ya. Ini benar-benar Betul. menarik banget. Iya. Tadi Ciste sempat sebut selain daripada properti masih ada 2 lagi, benar ya? Betul. Stem cell. Oke, let's talk about stem cell. Stem cell tuh lagi bener-bener booming banget Ya, di Indonesia. ya, Bener-bener ya. booming. Siapa sih yang nggak pengen coba? Kalau ada punya uang, pasti pengen coba stem cell. Betul. Betul, Karena betul. satu. Saking boomingnya ini ya, Iya. saking boomingnya ya, sampai orang-orang itu nggak peduli lagi sebenarnya. Basisnya stem cell ini, dasarnya, asal-usulnya, Betul. mereka nggak peduli Padahal lagi. itu sangat penting Mau loh. itu bentuknya bubuk kayak tinggal Iya. dituang katanya stem cell. Iya, bener betul ya. banget, Ada yang bentuknya banget. pil pun katanya stem Kapsul. cell, Iya. ya kan? So, sebetulnya ini suatu yang menurut kami ada salah kaprah. Ada salah kaprah gitu. Jadi Orang Indonesia kan memang punya kebiasaan seperti itu, Pak. Oke, stem cell. But mereka nggak yes, tahu correct. apa Yang penting gitu. ada model dimunculin, ini muka saya before, muka saya setelah gitu kan. iya, Ya. Oh, saya pakai Yang- ini gitu yang ya. di Photoshop yang before sebetulnya, karena aslinya pun sudah setelah. Di Photoshop dengan before yang jauh lebih jelek gitu kan. Betul, Nah, cuma dengan minum pil nih katanya 3 kali minum oke gitu kan. Nah, ini yang celaka sebetulnya. Betul banget. Well estate is not coming from that kind of point. Kita bukan menjual pilnya, kita bukan menjual bubuknya. No, kita bukan itu. Oh, I thought it's like that. Jadi well estate itu bukan hanya menjual produknya, tapi memang benar-benar mulai dari hulu nih, maksudnya Yes. seperti itu. Jadi kalau kita pinjam istilahnya pemerintah sekarang hilirisasi, dan well estate juga hilirisasi. Dari mana? Kita profiling dulu. Selalu kita mulai dari profiling. Because we are consultant. Oke. Nah, kita bukan tukang jual obat nih. No. We are the consultant gitu. Kita profiling dulu. Si pasien ini, quote and quote sebagai pasien, sebetulnya dia cenderung membutuhkan apa? Iya, Gitu. apa sih yang Ya kan? mengapa mereka itu Mengapa kok cari mereka stem cell sehingga gitu kan? terbesit Iya. di pikiran, gua perlu Saya stem mau cell stem nih. cell. Why? Iya. Nah, itu yang kita gali. Betul. Karena kan Ya. kita sama-sama tahu ya, stem cell itu bisa juga untuk kecantikan, untuk skin booster, Ya, atau betul. untuk mereka yang mungkin tanda kutip memang memiliki riwayat penyakit, which is dia butuh disuntikkan di tulang belakang or Betul. whatever is it. Jadi Yes. memang ini
di ini dulu ya, di search dulu, di research dulu sebenarnya kenapa dia butuh stem cell itu. Apakah Benar, seperti itu betul. ya Pak? Benar. Tapi Iya. karena stem cell itu kan kegunaannya very wide ya. Betul banget. Misalnya kalau contohnya, misalnya saya sendiri, kalau saya itu kan kebutuhannya memang lebih ke anti penuaan. Oh iya, iya. Ah. Sama saya juga butuh itu Ya sih. kan? Saya butuh, saya Ah. kira Penuaan kan we lebih need ke it. anti penuaan gitu ya. Jadi memang kita lihat dari kebutuhan klien sendiri. Tapi satu yang jelas yang kenapa kita ada asset management, kita ada stem cell wellness, dan kita juga ada business Business consultant, consultancy ya. Karena satu yang penting yang semua investor atau semua orang harus tahu, kesehatan itu penting. Karena Benar, number one. tidak ada kesehatan itu kita nggak bisa ngejar apa yang kita mau. Benar, Whatever what we benar banget. dream of. Benar banget, Ya, benar Kalau kita banget. betul. tidak ada kesehatan, we cannot chase our dreams. Benar banget. Ya. Bener banget, aku setuju banget sama Ci Steffi. Karena punya uang berapa besar pun kalau kesehatannya buruk, Nah, itu Betul. dia. Yes. Itu dia. That's right. Ya, Oke. jadi kalau aku summary-in di satu sentence juga ya, for instance, well estate itu adalah one stop solution untuk investor untuk bisa mengembangkan mereka punya kekayaan dan juga kesehatan. oke, Gitu. untuk mengembangkan kekayaan dan kesehatan. Nah, bicara mengenai kekayaan, nomor 3 ini benar-benar menarik. Which is menurut aku ini adalah poin penting juga kita supaya teman-teman bisa tahu well estate itu bisa membangun business investment atau business plan buat para investor. Can you details more? Maybe Pak Ya, Vincent dan jadi Ci gini. Steffi. Tadi kita bicara mengenai portfolio dalam mengembangkan aset properti, Betul. ya. Kalau kita bicara aset properti itu kan scale-nya banyak, ya, Benar, mulai dari scale 1 sampai scale 10, betul. tergantung mana. Dan well estate berani mengatakan no. Jadi kita bukan hanya menjual produk palu gada, apa lu mau gua ada. Betul banget. Yang penting pokoknya gue jualan, no. Ya kalau itu ya, Ya, sama kita berani aja bicara sama no. property Yes. agent dong ya. Once kita melihat portfolio ini sebetulnya tidak mencukupi atau tidak cocok untuk pengelolaan mengembangkan aset di properti sekian banyak, so we say no, gitu. Oke. Nah, yang kedua tadi mengenai kesehatan. Kesehatan kita bukan apotek, kita Betul. bukan jual obat, no, Betul. no, no. Kita sebenarnya cenderung masuk ke dokter spesialis sebetulnya, gitu kan. Oke. Tapi dalam konteks stem cell, so we Oke. need to screening out. Kita akan screening si customer atau pasien ini, melihat sebenarnya profiling mereka ini cocoknya kebutuhan apa, gitu. Betul. Nah, kebutuhan inilah yang nanti kita bawa ke lab. Karena kita kombinasinya adalah kita bukan menjual produk retail, kita kerjasama dengan lab, Oke. gitu ya. Nah, dari lab ini akan mengeluarkan satu profil. Kalau memang untuk kesehatan, maka akan di screening badan kesehatannya segala macam, cek darah segala macam. Kalau untuk kecantikan lain issue, gitu ya. Nah, yang ketiga tadi business consultant. So, ini yang paling menarik ini. Banyak orang sebetulnya siapapun dia di Indonesia ini yang kepingin mengembangkan usahanya dia, dan kadangkala usahanya dia ini punya keterbatasan untuk Ya. dikembangkan di Indonesia. Bener banget. Betul ya? Bener banget. Sehingga mereka perlu satu jalan keluar Oke. untuk mengembangkan itu di luar Indonesia. Betul. Ya. Contoh, apakah itu untuk melakukan satu transit, ya, transit pengembangan produk sebelum masuk ke Indonesia, ya, atau dari Indonesia sebelum keluar kemana-mana perlu satu transit juga, ya, satu hub untuk transit. Selama ini Indonesia selalu berpikirnya simple, pokoknya gua ke Singapura, Iya. simple gitu kan? Iya, Apa-apa bener, Singapura, bener. Bank Yang paling Singapura, dekat. gitu kan? Betul. Membuka cabang paling gampang ke South Asia, menjangkau Betul South Asia, banget. saya ke Singapura, Betul gitu banget. kan? Celakanya nih, karena Singapura ini cukup padat, ya, dengan luasan negara yang nggak terlalu Kecil besar, banget, kecil. ya, sangat kecil. Karena gula sekecil itu semutnya banyak, otomatis supply demand berlaku, Yes. otomatis, ya Yes. kan? Nah, jadi yang namanya supply demand berlaku, karena demandnya sedemikian banyak, supply-nya very limited, otomatis demand-nya ini akan kira-kira begitulah, ya kan? Nah, kita sudah tahu itu. Ya. Nah, salah satu negara tetangga yang sebenarnya bisa mengcover ini, substitute mereka adalah Malaysia. Malaysia. Kenapa? Karena lokasinya secara geografis pun sangat mumpuni untuk melakukan itu. Betul. Berada di titik tengah-tengah Southeast Asia, bisa menjangkau kemana-mana, dan pricing-nya pun masih relatively terjangkau. Affordable. Yes. So, dengan affordable ini menjadi satu pintu baru bagi si investor untuk melihat ke sana. Celakanya satu, tidak banyak investor yang diberikan pemahaman tentang ini. Nah, that's the problem. That's Gitu. the problem. Betul banget Ya Pak kan? Winston atau Ci Steffi. As we know ya, as a Indonesian person,
banyak banget tuh mereka yang memang mencoba mengembangkan bisnisnya ke negara tetangga, which is ya again Singapore, Betul. Singapore. Tapi it's not affordable anymore, as we know Betul. ya. Per hari kemarin saja saya cek dolar Singapura aja hampir mencapai 12.000. Exactly. Nginep Betul. di satu hotel yang kira-kira let's say bintang 3 aja itu almost 2 million Ya, per day. ya. Dan ya. kalau bicara mengenai propertinya sendiri itu sudah 10 billion above gitu. Ya. Nah, Ya. mungkin benar kata Pak Winston ataupun Cik Steffi, Malaysian is the mungkin benar kata Cik Steffi atau It's Pak. the next opportunity Ya, for Betul. Indonesian to Betul. look at. Nah, Singapura kan berarti not affordable banget buat sekarang. Mungkin ini adalah salah satu peluang juga buat para investor bisa masuk ke negara tetangga Indonesia lainnya, which is adalah Malaysia. Benar ya Pak Winston ataupun Cik Betul. Steffi. Jadi fun fact dari Malaysia sendiri ini benar-benar membuat kita tuh tercengang-cengang sebenarnya ya. Negaranya juga lebih besar dari Singapura, kemudian di sana juga very affordable dan infrastrukturnya bagus. juga cukup bagus. Iya. As I know ya, saya nonton di TikTok sebenarnya cuma 15 menit dari Singapura ke Johor Bahru menggunakan train. Is it true? Yes. Betul. Yes. Itu baru yang kamu lihat yang sekarang loh. Yang sekarang, bener banget. Coming soon, which is sekarang sudah ongoing, bukan 15 menit, 90 menit dari Singapura to KL. What? 90 menit dari Singapura ke Exactly. KL. Yes. KL. Yes. Yes, Oke. yes. Jadi memang Kita menurut sama dengan Iya. Mary tinggal di Jakarta Utara kan? Jakarta Utara, benar. Ke Jakarta Utara, lu mau ke Bekasi berapa jam? Sejam lebih ya? Ya, 70 Lebih minutes, kayaknya sampai sih. 90 minutes kan ya? Iya. Ya, di Jakarta Bekasi ya. Hampir 2 This jam is kalau Singapore macet. to KL loh. Betul ya? Iya. udah different country. Udah different country, Iya, jaraknya iya. juga ribuan ya. Udah Benar, di ribuan benar, kilometer benar. hanya 90 menit 90 menggunakan menit. high speed train. Betul. Betul. Dengan kocek yang sebenarnya cuma kantong atas, 90 menit kemudian bisa punya kantong atas, kantong bawah, kantong belakang. Nah, tuh. This is one of the fun fact of Malaysia. Kenapa kalian harus berinvestasi di Malaysia? Nah, Nah, oke. Buat lebih details, as I know kita bakal ada event kan? Kita akan ada event menarik 2 hari berturut-turut. Yang pertama kita akan ada event di Hong Kong Island Pantai Indah Kapuk pada hari Jumat tanggal 26 April mulai dari jam 6 sore. Yang kedua, kita akan ada acara yang lebih besar yaitu di Westin Hotel Kuningan tanggal 27 April hari Sabtu mulai dari jam 11 pagi. Mau tahu lebih detail informasi mengenai Malaysia? You have to go there, you have to find out. Kita akan ada di sana, kita akan terangin secara langsung, secara details, fun fact daripada Malaysia itu sendiri. Nah, kita mau bicara mengenai summary nih. Summary-nya jadi, Well Estate is a consultant yang bisa provide 3 things ya. ya, betul. Oke. Oke ya. 3 hal ini bukan partai ya, bukan apa 3 hal ya. Jadi pertama kita konsultan firm untuk menangani investasi pengembangan aset di bidang properti. Membedakan kita pasti ada pertanyaan. Ya, kadang-kadang ada teman juga bertanya, brother, what's the difference between you and the property agent? Bener banget, saya Betul juga kan agent Betul ya? properti di Indonesia. Ya. What's the difference gitu? perbedaannya Property agent apa? kan juga sama katanya. Betul. No, that's totally different. Property agent adalah part of our team. Yes. As Kita a adalah partner ya? partnership Ya, as a dengan property partner. agent ya. Bukan siapa di atas siapa di bawah, tapi kita partnership dengan mereka gitu. Of course, in doing consultancy kita need property agent. Yes. But the most important thing yang membedakan adalah property agent tuh begini. Kita dikasih 1 gelas kopi disuruh jualan. Betul ya? Iya banget. Begitu yang datang ngomong, saya nggak mau minum kopi, saya sukanya minum air kelapa. Diem. Nggak Iya. punya air kelapa. Bener banget. Betul ya? Itu yang sering banget terjadi Terjadi nih ya. Betul ya? Agent Iya. property. Nah, right? itu dia. Kalau di kita, di real estate adalah, waktu dia datang, jangan ngomong minum kopi, minum air kelapa dulu. Kita cari tahu, you haus. Ya. You kebiasaannya apa? Ya kan? Apakah Anda kebiasaan dengan minum sesuatu yang plain, pahit, apa segala macam? Lu perlu dingin atau panas? Nah, dari sana baru kita konklusikan, oh, you cocoknya minum air kelapa nih. Pakai es atau enggak? Betul. Gitu. Menarik. Ya kan, cocoknya beli di mana air kelapanya? Dengan budget berapa untuk beli? Mau 1 gelas, 2 gelas? Nah, kira-kira itu, katakan ya. Jadi, clear ya, jadi bedanya di situ. Oke. So, kita kasih konklusi di situ. Oke. Kedua, mengenai stem cell tadi. Ya, kita bukan hanya sebagai konsultan to rejuvenate mereka, tapi kita juga concierge.
kita memberikan pelayanan service kepada mereka, gitu kan. Nah, seperti yang tadi Steffi sampaikan, memang bahwa kita bukan jual obatnya, kita juga bukan jual serum, kita bukan buka apotik, no, ya kan. Kita adalah memberikan mereka konsultasi, ya. Kira-kira kebutuhan mereka seperti apa, ya, apa yang mereka cari sebetulnya dengan stem cell ini. Betul ya, Steph? Ya, apa stem cell ini bisa membantu mereka? Itu satu, Betul. itu paling penting kan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari case to case, kalau klien ini memang tidak bisa dibantu oleh stem cell, we will tell them straightforward. Oh, sorry, Okay. even if you are doing stem cell, it will only help you 10% example. Oke. Yes. So we are the company that totally can say no. Not only make profit, but Yes. we also have to help people Correct. whether yes. they wanna Betul. get it Yeah. or not. Is Yeah. it like that? Ya, karena objektif kita sendiri di Well Estate itu adalah kita mau membantu kita punya database untuk mensejahterakan mereka. Jadi mereka kan selalu sama kita. Dia semua klien Right. kita semua nempel ke kita karena mereka tahu we will think the best for them. That's why we use name well. Well, Yeah. benar. So make everybody become well. Yes. Gitu. Sebetulnya itu. Nah, yang ketiga mengenai business consultant. Ini menjadi strategi consultant buat investors. Seperti yang tadi Mary sampaikan kan, banyak mindset mereka pada saat saya mau ngembangin keluar dari Indonesia mencakup Southeast Asia, Singapura. Yes. Betul. Which is Singapore is not affordable Not anymore. affordable, Yang ya. tadi saya sampaikan, cuma di sana mungkin cuma dapat satu kantong atas doang gitu kan. Kantong atas pun udah semakin kecil. Ya, nggak bisa gede lagi gitu kan. Nah, ini yang jadi isu sebetulnya. Pertanyaannya, bisnis ini mereka mau kembangkan sejauh apa? Kedua, sustainable-nya mau sejauh apa sustainable? Ketiga, mau mencakup wilayah mana? Ya. Oke. If you're telling me that we are mencakup Southeast Asia, then why go to Singapore, not to Malaysia? neighbor? Ya, no to neighborhood from Yes. Singapore gitu, ya kan? Nah, which is sekarang ada potensi peluang baru Malaysia. Why Malaysia menjadi potensi? That's why we bikin satu event di tanggal 26-27 nanti. Itulah mengupas detail mengenai how to success in investing in Malaysia. Ya. Oke. Kira-kira itu. Ya. Oke. Nah, thank you banget Pak Winston, thank you banget Ciste. Jadi tanya Malaysia, tanya Well Estate.